Kisah bertemunya iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah pertemuan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Wahai iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah agar engkau menghadap Rasulullah SAW. Tutur malaikat, hendaklah engkau buka segala rahasiamu, engkau jawab dengan sebenar-benarnya, dan apapun yang ditanya Rasulullah. Jika engkau berdosa walau hanya satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Mendengar azab itu, iblis ketakutan dan akhirnya menyanggupinya dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai panjangnya seperti ekor lembu. Kemudian iblis mendatangi rumah Rasulullah dan mengucapkan salam. Dan Rasulullah pun tidak menjawab salam si iblis. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah, kata iblis. Nabi Muhammad SAW akhirnya menjawab, hai iblis laknatullah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku, membodohiku, sebagaimana kau menipu Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja aku diharamkan Allah membalas salammu, ujar Rasulullah SAW dengan meyakinkan. Ya Rasulullah, janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahu tipu dayaku terhadap umatmu, akui iblis kepada Nabi. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW mengajukan beberapa pertanyaan. Jika umatku berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaanmu? Mendengar pertanyaan itu, tubuh iblis ketakutan dan menjawab, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya untukku. Jawab iblis. Apa maksudmu? Tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya arsy bagi orang yang berpuasa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Jawab iblis. Lantas apa yang engkau resahkan? Tanya Nabi SAW. Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam yang siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jawab iblis. Jika memang demikian, apa yang akan engkau lakukan kepada umatku? Tanya Rasulullah SAW. Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, umat yang sabar dan syukur dan reda dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar iblis. Nabi SAW bertanya lagi, lalu siapakah yang ketiga dari umatku itu? Yang ketiga dari umatmu seperti Fir'aun, terlampau sombong dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, kemudian aku masuk ke dalam tubuhnya. Aku putarkan hatinya kemana saja sesuai kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, tidak mengeluarkan zakat, kata iblis. Lalu, apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi Muhammad SAW. Iblis menjawab, aku menggodanya agar minta kaya dulu. Setelah kaya, ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling membenci dan menghina kepada yang miskin. Jika demikian, tinggal menunggu kehancurannya. Setelah mengerti akan tipu daya iblis, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar menjalankan ibadah puasa dengan penuh harap dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam berpuasa dan tidak terpengaruh dengan bujuk rayuan iblis. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat nanti beserta para sahabat dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.